Oleh karena itu firman tentang etika ini penting sekali. Kalau kita mau punya keluarga yang sehat, bahagia, ministry yang diberkati, pekerjaan yang bukan hanya dapat uang, tapi dapat purpose Tuhan. Di ibadah ini, saya sampaikan pentingnya memiliki kedua-duanya sepanjang hari ini. Apa artinya etika orang Kristen? Apa bedanya etiket dan etika? Singkat cerita ya, etika itu dalam segala keadaan tidak boleh berubah. Bahkan ketika tak sepasang mata melihat Anda harus jadi orang yang sama, kita harus jadi orang sama. Etika itu bicara tentang prinsip. Etika itu moralitas, sesempurna moralitasnya Allah. Tahukah Allah kita adalah Allah yang sempurna moralnya? Makanya itu di kebaktian 1 tadi pukul 7 saya berkhotbah, saya ajarkan dengan sangat detail, tidak tading aling-aling. Saya bicara apa adanya dengan pisau operasi firman Allah, memisahkan sumsum dan tulang dan sendi juga. Mesin MRI aja nggak setajam itu. Firman bisa bedah buku, bedah hati kita. Saya jelaskan bagaimana begitu pentingnya orang Kristen hidup di akhir zaman ini scandal free, bebas skandal. Gereja juga sama, seks, uang. Kita harus menang. Dan bisa loh, kalau kita tahu etika kekristenan, karakter Tuhan. Tidak boleh kompromi, apalagi di area abu-abu. Zaman ini warna populer bukan biru atau putih, apalagi emas. Abu-abu itu warna semua orang, semuanya. Dari uang, dari agama sampai seksualita, sudah gak jelas laki, perempuan atau pria. Orang sukanya di gray area. Oleh karena itu firman tentang etika ini penting sekali. Kalau kita mau punya keluarga yang sehat, bahagia, ministry yang diberkati, pekerjaan yang bukan hanya dapat uang, tapi dapat purpose Tuhan. Etiket sebaliknya adalah membaca keadaan. Etiket itu bicara keuletan, kepandaian, kepekaan, life skill, ya, ilmu kehidupan. Sekalipun Anda punya Roh Kudus, cinta Yesus, tapi kalau Anda dalam setiap function atau setiap pesta, katakanlah kita nggak bisa antri makan kecapan, saya yakin pasti Anda akan kehilangan banyak kesempatan di dalam hidup ini kalau tidak cerdik seperti ular, apalagi kalau kita kampungan. Ini yang menyebabkan kualitas SDM orang Kristen tidak sebagus orang-orang non-Kristen, padahal mereka nggak punya Tuhan, katakan nggak punya Tuhan kita. Karena kita nggak terlatih etiketnya. Tulus sih tulus, cerdik tidak. Pandai membawa diri juga sama sekali bukan keahlian kita. Bapak Ibu, banyak sekali yang namanya kesempatan untuk melayang karena kita tidak tahu bagaimana harus bersikap. Etiket mengajarkan kita banyak hal. Kalau saya kupas satu-satu di kitab Amsal, hari ini kita akan lompat-lompat. Dari tadi sih sudah. Sekarang kita lanjutkan. Luar biasa. Bahkan diajari kok, kalau kita makan sama pejabat, taruh pisau di leher kita. Itu bukan harafiah. Maksudnya, jangan inginkan makanannya. Sebelum pergi ke function atau pertemuan seperti itu, apalagi pesta-pesta yang penting di mana terjadi negosiasi, deal yang luar biasa, jangan butuh makanannya, datang itu udah 75% perut penuh. Luar biasa loh Alkitab ini. Dia ngurusin itu sampai hal-hal yang detil. Bukan sampai etika, prinsip, moralitas, tapi sampai kelakuan kita pun dibahas. There's no book like the Bible. Nggak ada Alkitab, nggak ada buku seperti Alkitab. Kalau kita baca ini, niscaya kita semua bangsawan. Dalam setiap bidang kita jadi kepala, bukan jadi ekornya. Ya. Karena kebaktian tadi yang pertama, saya ajarkan tentang personal holiness, kesucian pribadi. Ibadah berikutnya, yaitu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat tadi, sebelum ini, saya ajarkan tentang etika kerja atau etos kerja.
Nah, itu bahas cuman 2 ayat. Saya lanjutkan sekarang. Jadi ini continuation. Jadi kalau Anda tidak mendengar, ketinggalan ibadah sebelumnya, Anda bisa dapatkan di Pustaka Raja Wali. Anda mesti dengar serinya, karena berita tidak diulang dan ini berkesinambungan. Dan ibadah berikutnya setelah ini, kalau bisa Anda tinggal di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Ini investasi rohani, tiada hingga nilainya. Ya, dan kalau enggak, ya Anda juga bisa dapatkan serinya. Pokoknya saya minta Anda semua jangan miss satu pun dari khotbah saya hari ini, karena ini semua adalah pesan penggembalaan tongkat dan gada untuk membuat kita maju dalam Tuhan dan dalam karir serta keluarga kita. Siapa di sini mau diberkati? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Langsung loncat. Episode berikutnya saya mulai tanpa basa-basi. Ya, Amsal pasal yang ke-6. Berbagai nasihat. Saya masih bicara kupas tentang etos kerja atau etika kerja, termasuk etiketnya. Nah, saya bahas tentang malas. Kita baca saja ayat 6. Saya nggak jelaskan. Nanti saya akan langsung jelaskan di ayat 9. Are you ready? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Baca saja, saya tak bahas karena saya sudah jelaskan di ibadah sebelumnya, ayat 9. Kita baca sampai ayat 11 ya, ayat 9. Lalu baru saya jelaskan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ayat 9 kembali, masih seputar malas-malasan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Menunjukkan seorang pekerja yang tidak termotivasi. Dibutuhkan suara lain untuk mengingatkan, hei bangun, berapa lama lagi kamu mau keadaan begini? Hidup juga tidak mati tak enggan. Mati enggan. Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Saya continue di sini. Etika kerja, motivasi kerja kita datang langsung straight from the Garden of Eden. Langsung dari Taman Eden. Tahukah Tuhan menciptakan work atau kerja sebelum manusia jatuh dalam dosa? Work comes from the Lord. Pekerjaan datang dari Tuhan. Tidak sepatutnya kita berpikir pensiun dini, hanya berubah peran. Dalam bahasa Chinese-nya, pensiun itu bunyinya begini. Tui, xiu. Tui artinya mundur. Xiu artinya xiu xi the xiu. Yang bisa ngerti tahu yang saya maksudkan. Tui itu mundur, xiu itu istirahat. Betul ya? Betul ya? Saya yang tahu Chinese tahu ya, betul ya? Saya ini sok tahu soalnya. Nggak tentu tahu, betul kan? Di sini namanya kita bisa pensiun, tapi pensiun dalam Tuhan itu gini, tui pu xiu. Anda bisa mundur, tapi tidak pernah bisa istirahat, karena peran tidak tergantikan. Organisasi, bisnis atau apapun juga, posisi bisa silih berganti, tetapi berbuah adalah komitmen pribadi sampai Tuhan datang atau sampai kita mati. Tui pu xiu, itu tapi, mundur tapi tidak istirahat. Bapak ibu saudara, itu maksudnya. Kita jangan berpikir sudah selesai, karena kita punya motivasi datang dari Tuhan, bukan karena bayaran dan bukan karena jabatan. Di sini kita pelajari dari semut. Semut itu nggak ada pemimpinnya, mereka semua bekerja karena memang itu destininya, atau memang itu adalah tujuan hidup mereka. Allah juga memberi kita mandat, yaitu pekerjaan kita. Dan kalau kita dibayar baru termotivasi, kita bukan anak Tuhan. Itu etika dunia. Bahkan Tuhan menyebut bahwa cinta akan uang akar segala kejahatan. Kita harus bekerja karena cinta akan Tuhan. I serve because I love. I work, sebenarnya pelayanan dan pekerjaan itu sama, satu halaman, atau lebih tepatnya pinang dibelah dua.
Atau dua sisi dari koin yang sama. Spirit pelayanan harus spirit pekerjaan. Spirit pekerjaan harus spirit pelayanan. Tidak boleh ada perbedaan. Kalau yang membuat kita beda adalah paycheck kita. Kalau kita volunteer, kita asal-asalan. Kalau dibayar, kita sungguhan. Puji Tuhan, volunteer kita tidak demikian. Maka itu salah di mata Tuhan. Itu sudah kronis itu. Kita tidak boleh, we must not be moved by paychecks. Kita tidak boleh tergerak oleh bayaran. Kita harus tergerak karena mandat Allah. Whatever you do, apapun yang kita lakukan, ingatlah lima jari satu tangan ini, dengan ini kita mencangkul sawah. Jari 5 jangan lupa, apapun yang kita lakukan, we do it for Him. Saya lakukan ini untuk Dia. I do this for Him. Setiap kali lihat tangan kita, inilah mandat. Bukan karena amplop yang ditempel di sana. Karena itu semut tidak punya pemimpinnya. Tapi Pastor Philip, saya nggak suka pekerjaan saya. Belum lagi konsepnya salah dari awalnya, bahwa bekerja itu beban. Ingat loh ya, bekerja itu berkat. Kalau enggak, saya doakan supaya Tuhan ambil pekerjaan Anda, kasihkan orang lain. Nanti baru tahu pekerjaan itu berkat. Tapi aku enggak lakukan apa yang aku sukai. Ya, itu berkat double porsi. If you can do what you love, then consider yourself double blessed. Kalau Anda bisa melakukan apa yang Anda sukai dan cintai, anggaplah Anda double diberkati. Tetapi jikalau Anda tidak bisa melakukan apa yang Anda sukai, maka sukailah apa yang Anda lakukan. Learn to love what you do if you don't do what you love. Belajarlah untuk mencintai apa yang Anda kerjakan jikalau Anda tidak bisa mengerjakan apa yang Anda cintai. Pengkhotbah 6 ayat 11 bunyinya begini, munculkan saja di layar ini. Udah? Bukan, 11. Bukan Amsal, non. Pengkhotbah 11, Pengkhotbah 11 ayat 6. Pengkhotbah, iya. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Kelihatannya orang ini rajin ya, padahal bukan, agak sedikit terpaksa. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Dia rajin tidak bertanya perasaannya. Dia lakukan dan belajar mencintai yang dia kerjakan, dan dengan harapan bahwa suatu saat apa yang dia lakukan ini akan berguna untuk keluarganya. Ini etika orang Kristen. Motivasi kita datang langsung dari tahta Bapa. Motivasi kita bukan dari paycheck kita. Kita punya semangat untuk bekerja itu langsung dari Taman Eden. Ya. Jadi Alkitab katakan kita harus belajar untuk mencintai yang kita lakukan. Jika kita tidak diberi kesempatan melakukan yang kita sukai. Amin. Ministry juga jangan pilih-pilih. Saya mulai pelayanan di gereja ini dari bawah. Semua pernah. Saya pernah jadi guru sekolah minggu sebelum namanya Eagle Kids. Pernah jadi pengajarnya SOM dan Soft School of Ministry, School of Faith yang sekarang berubah menjadi MSJ, My Spiritual Journey. Saya pernah ditugaskan mengajar hal-hal secara doktrinal, padahal saya sukanya kuasa roh. Saya pernah juga pelayanan membasuh kakinya para staf Bukit Doa. Beberapa jadi satpam hari ini di luar masih ingat itu, kakinya saya pernah cuci dulu di BDI. Saya basuh, mereka menangis-nangis ketika mereka peluk. Waktu kita punya mereka penuh, waktu itu mereka cleaning service yang ada di sana. Wah, memang mereka bekerja keras. Kalau peluk saya sampai nggak bisa bernafas. I learn to love every ministry. Nggak cuma di panggung, di sini. Latihanku di bawah situ. Bersama denganmu volunteer sama. Saya pernah jadi usher di GMS Surabaya Timur. Datang mulai pukul 7, saya jam 6 lebih 15 dia ada di situ. Atur kursi, berdoa bersama dengan para, belum khotbah, belum siapa, orang nggak tahu saya siapa. I learn to love what I do. But thank God today I can do what I love. I love preaching the most. Saya suka berkhotbah, dan hari ini Tuhan kasih saya kesempatan. Akan datang waktunya. Every dog has its day. Setiap anjing punya harinya. Hari untuk disembelih jadi RW, atau hari dimuliakan jadi Chihuahua. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan kanan kirinya, kalau Anda kepanjangan paling nggak ngomong aja yang begini.
Love what you do, gitu aja. Ayo katakan kanan kirinya. Come on, come on, come on, come on. Alright, umur 10, ayat 10 maksudnya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Aha, ini dia banyak orang ini kita. Ini ayat mungkin nggak terlalu relevan di Jepang, karena Jepang nggak suka liburan, sukanya kerja. Pukul 11 saya melihat pulang naik kereta itu, saya masih ingat dari atas saya melihat di level berapa, tingkat-tingkat berapa, gedung-gedung lampu masih nyala. Orang-orang Jepang jasnya masih digantungkan, bekerja pukul 11 malam. Jadi ayat ini harusnya orang Jepang kasih Mazmur 127 lebih tepat. Tuhan memberikan yang dikasihnya pada waktu dia tidur. Bubuklah bubuk anakku sayang. Kalau orang Indonesia, bubuk melulu. Bangun, tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Gak apa-apa, ini cubitan ya buat kita semuanya. Kita harus belajar terbuka untuk ditegur. Kalau saya bilang orang Indonesia, saya bukan hakimnya, saya juga orang Indonesia. Ini juga menegur saya. Saya rasa saya juga mungkin kurang rajin. Saya kalau ngomong gini menyindir Anda. Saya sudah gak kurang rajin. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Perhatikan ada 3 level di sini. 3 level kontraproduktif dalam dunia kerja. 3 level kemandulan dalam diri orang Kristen yang bekerja. Mengapa orang Kristen tidak termotivasi dalam bekerja? Karena itu orang Kristen biasanya SDM-nya kalau nggak dibenahi benar dari gereja dengan firman yang tepat guna, kalau tidak diberi antibiotik yang kena ke target kemalasan, maka orang akan dibuai dengan salah paham oleh yang namanya kasih karunia atau anugerah. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang sama, yang mengampuni kita dan menerima kita apa adanya, yang mengajarkan dunia kasih karunia, yang berkata lewat Paulus tulisannya, kerjakan keselamatanmu. Dalam kata kerja itu hard work, hard labor, work like a cow. Kerjalah seperti lembu, seperti kerbau membajak sawah. Kerjakan keselamatanmu. The same God, Allah yang sama. Saya rasa pengajaran di gereja-gereja agak timpang, kurang ke sisi sana. Sisi sini maksudnya, lebih banyak ke sisi sana. Kalau Anda lihat orang tua kita bisa ada hari ini sekolahkan kita, gak datang cuma-cuma. Kalau Anda dan saya mau menangkan orang tua kita yang belum kenal Tuhan, Anda harus kerja dulu, melebihi mereka, lalu katakan, "Pak, bukan gagah perkasa, tapi Roh Kudus." Bapak Ibu Saudara, baru kita bisa ingatkan mereka, ujungnya bukan kerja, tapi kenal Tuhan. 3 level kontraproduktif. Yang satu, kenapa banyak orang itu bekerja tidak sungguh, atau dia punya karir tidak bertumbuh? Karena dia mandul di level pribadi, di personal level, dia mati. Itu yang disebut tidur sebentar lagi. How can you work if you're sleeping? Banyak orang yang bekerja di dunia kerja ini, dia sleepwalker. Anak saya waktu kecil suka menggigau, bangun bahkan bisa jalan. Mau pergi kemana, saya ikuti. Nggak mungkin saya kasih dia PR dalam kondisi sedang tidur berjalan. Banyak orang Kristen di dunia kerja, they are sleepwalker. Mereka sudah tidur, udah bobo, tidur sebentar lagi. Mereka mati, tidak termotivasi. Mereka tidak menemukan purpose di dalam Tuhan. Mereka tidak bisa lihat panggilan. Kita nggak bisa melihat bahwa ini adalah privilege. Seperti kata-kata orang tadi yang diinterview, ministry adalah sebuah hak istimewa bagiku. Aku bisa melayani itu hoki. Nah sekarang transferkan spirit yang sama, terapkan dalam dunia kerja. Karena pelayanan dan pekerjaan harus seiring, saudara. Kita harus melihat bahwa itu adalah blessing, berkat. Sekalipun nguli dan melacang, tidak ada pekerjaan yang tidak halal di mata Tuhan kecuali pekerjaan yang berhubungan dengan dosa. Kalau Anda punya job, consider yourself so blessed. Kalau Anda punya pekerjaan, anggaplah Anda diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa bersyukur di dalam perkara satu, bagaimana ada talenta kedua sampai kelima? Dalam personal level kita harus bertumbuh dan vibrant. Kita harus alive dan hidup. Ya Tuhan, terima kasih. Banyak orang ya gak becus kerja karena kalau kita perselidiki, dia gak becus secara rohani.
biasanya buahnya itu sudah kelihatan manifestasi. Sebab orang yang hidup rohaninya akan menjadi seorang pekerja yang sungguh-sungguh. Karena DNA-nya Kristus. Kristus tidak malas. Dia berkata, aku bekerja hingga hari ini karena Bapakku kerja sampai hari ini. Bayangin, yang punya segala-galanya kerja, apalagi kita. Di level pribadi, kita harus bertumbuh secara rohani. Karena itu saya suka sekali kalau ada orang di dalam staf saya yang rohaninya sungguh-sungguh. Bukan sekedar pengakuannya yang berbuah. Bukan cuma ngaku di mulut saja. Kita harus uji segala roh, bukan? Kalau orangnya sungguh-sungguh, saya paling suka orang begitu. Karena orang itu gak ada pemimpinnya, saya bukan mandornya. Dan dia tidak termotivasi karena paycheck yang saya beri. Orang ini akan sungguh-sungguh, saya tinggal honoring atau menghargai. Hargailah pemimpin-pemimpin, kata Paulus, yang melayani di antaramu, terutama pemberi firman, kata firman Tuhan. Bless them, dikatakan honor them with double honor. Dalam bahasa Inggrisnya, beri mereka persembahan, beri mereka upah, beri mereka salary yang terbaik. Dan bonus-bonusnya itu artinya. Dan saya tidak berkata ini sebagai pemberi firman, pembawa firman, saya minta sesuatu dari Anda. You don't need to. Tuhan sudah subsidi saya. Anda tidak perlu apa-apakan saya. Tapi saya mau beritahu kepada Anda, nanti Tuhan akan bicara. Kalau Anda punya nilai, orang akan menilai Anda tinggi. Kenaikan gaji itu sudah cepat lambat punya, karena orang akan takut kehilangan Anda, bukan sebaliknya. Di personal level kita harus bertumbuh. Ini yang membuat kita nggak produktif, kontraproduktif. Artinya kita tidak produktif. Yang kedua, tidur sebentar lagi kan, lalu mengantuk sebentar lagi. Kok bisa ya? Ini ayat agak sedikit kurang kronologis. Kalau Anda pikirkan, renungkan, harusnya orang udah tidur kok bisa ngantuk. Orang tidur yang udah tidur, mana ada orang tidur menguap? Mendengkur, iya. Saya nggak pernah lihat sih orang tidur lalu berarti dia belum tidur. Ini aneh ayatnya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Ini yang ngantuk bukan yang tidur. Kita yang tidur, orang lain yang ngantuk, kerja sama-sama kita. Ini yang ngantuk bukan kita. Kita sudah bobok lah sayang. Ini yang ngantuk adalah orang-orang di bawah kita. Paling kasihan kalau kita bekerja di bawah manajer yang mati rohaninya. Semua orang di bawah ngantuk. Ini yang disebut bukan personal level, ini yang disebut communication level. Di level ini trouble, kontraproduktif. Namanya level komunikasi. Kalau Anda dan saya mati rohani, kalau kita tidak bisa menemukan kerohanian dalam pekerjaan kita, kita menganggap itu kutukan Adam dan Hawa, maka sampai di tempat kerja semua orang tidak termotivasi gara-gara Anda. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kok saya pakai pepatah itu berkali-kali. Anda tidur, orang lain ngantuk. Tidak bisa komunikasi karena Anda dan saya tidak akan kuasai materi. Karena kita seperti pemain tenis yang selalu lihat ke scoreboard atau papan angka. Tidak pernah put our head in the games. Tidak pernah letakkan kepala kita di dalam game permainan kita. Orang lain tidak akan termotivasi. Dunia membutuhkan pemimpin yang bisa menginspirasi loyalty, yang bukan cuma main perintah sana, perintah sini. Tapi pemimpin yang termotivasi akan memotivasi orang lain. Tidak usah dimotivasi, mereka akan termotivasi melihat Anda. Di level komunikasi trouble, saya beritahu sekarang akar oyotnya kenapa pekerjaan tidak diberkati. Karena di posisi sosialisasi putus di tengah, disitulah puzzle-nya berhenti. Yang ketiga, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi kan, melipat tangan sebentar lagi. Ini berbicara tangan yang tidak produktif. Bukan masuk kantong begini, dilipat begini, alias pengangguran. Kemiskinan datang bukan mengetuk tapi menyerbu seperti maling, seperti orang yang bersenjata. Disinilah level performa. Dan at performance level, you will see trouble. Di level performa akan mengalami masalah. Anda tidak akan perform, tidak akan perform, dan selamanya akan jatuh dalam kemurahan orang lain. Ayolah Pak, kasih aku waktu lagi. Selalu akan merengek-rengek. Disitulah mulai masuk kutukan yang disebut anak cucumu minta roti. Kenapa? Papa mamanya udah ngerengek-rengek minta rezeki, tinggal tunggu waktu anak cucunya minta roti. Ini kalau diterapkan di bahasa di orang Indonesia lebih parah. Karena kita ini makan nasi. Kalau sampai kita minta roti, coba bayangkan, nasi pun sudah orang tidak mau beri. Nggak tahu gimana maksudnya.
Nangkep ini Bapak Ibu Saudara? Di level 3 level. Level pribadi, level komunikasi, level performa. Kita harus beretika, termotivasi sendiri, bukan karena orang lain. Kita lihat sekarang, kita lihat lagi Amsal 9 ayat 1. Kita lompat-lompat Amsal ya. Saya selesaikan sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Saya suka ini. Multimedia siapkan 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2, siapkan saja, jangan dikeluarkan dulu. Hikmat telah mendirikan rumahnya. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia kerja, saya masih bicara tentang etos kerja, etika. Apapun yang Anda pimpin dan lakukan, bisa jadi loh ya, bukan bosnya sendiri, tapi Anda dipercaya sebuah divisi. Pokoknya, kalau Anda adalah sebuah kepala, sebesar apapun kepala atau sekecil apapun, kalau Anda memimpin orang, baik 1-2, ingatlah, yang Anda pimpin tidak akan melebihi dirimu. Saya tidak berkata ini diterapkan dalam pemakaian Tuhan, orang bisa dipakai lebih dari kita yang kita pimpin di bawah kita. Maksud saya adalah hikmat itu mendirikan rumahnya. Kata hikmat di sini dipersonifikasi seolah-olah dia seorang pribadi. Contohnya, kalau kita orang Indonesia bilang Amin membangun rumahnya, orang-orang Amerika kaget. Amin builds the house? Karena di Amerika nggak ada orang namanya Pak Amin. Kalau di Indonesia Amin bangun rumah, mungkin tetangga kita, Pak Amin itu loh. Ya kan? Ini hikmat mendirikan rumahnya. Ini siapa? Siapa saja. Siapa mau mendirikan apa, dia harus jadi hikmatnya. Allah tidak akan bangun dengan programmu. Allah nggak peduli dengan sistemmu. Itu nomor 2, kendaraan saja. Negara dan bangsa jatuh bangun atas dasar kepemimpinan. Demikian pula rumah tangga. Demikian pula di dunia kerja. You become the wisdom of your company. Titik. Gereja juga sama. Saya ngomong gini bukan pemakaian Allah. Gereja tidak akan melebihi hikmat pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya tidak berhikmat, bodohlah seluruh rakyat. Saya bukan bicara soal kerajaan, saya bicara soal penggembalaan. You can never be your church. Saya bicara kepada para gembala dulu. Your church shall never be greater than you are. Gerejamu tidak akan melebihi kapasitas dirimu. Dalam hal baik mereka bisa melebihi sebagai bonus dari Tuhan. Tuhan bisa memakai mereka lebih. Tapi dalam kelemahan mereka tidak akan melebihi dirimu. Apa yang Anda tidak bisa tanggulangi, mereka tidak bisa tanggulangi. You become the wisdom of your church. Company juga sama. You become the wisdom of your company. Hikmat mendirikan rumahnya. Itulah sebabnya saya takut memimpin orang. Tanggung jawabnya besar. Jangan ada banyak orang ingin jadi guru. Karena siapa yang diberi lebih dituntut lebih. Berdoalah sebelum datang ke kantormu. Mungkin yang Anda pimpin adalah 1-2, atau mungkin Anda merasa Anda adalah bawahan, bukan atasan. Tapi cepat lambat bawahan ekor pun akan jadi kepala. Karena ada ayatnya, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tugas kita kalau kita tidak memimpin siapa-siapa adalah memimpin diri sendiri. Jadilah CEO bagi dirimu. Kalau saya nggak pimpin siapa-siapa, seperti Yusuf ketika dijebloskan ke dalam penjara, dia masih umur 17, tapi dia bisa pimpin dirinya, compose himself. Dia bisa tata waktunya, emosinya, bahkan juga bercukur janggutnya, berpakaian rapi, tidak bau sama sekali. Lama-lama orang melihat potensi dan diberikan kuasa atas seluruh penjara. Dia keluar masuk bui dengan sebebas-bebasnya, pegang kunci. Bahkan tukang penjara nggak ngerti. Bahkan polisi saat itu tidak gubris, percaya sama Yusuf, rapi semua. Penjara di situ tidak ada kebobolan, ini pergi meninggal, tidak ada yang bunuh diri, tidak ada yang bunuh-bunuhan, karena Yusuf yang atur. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tahu bagaimana menjadi CEO bagi dirimu, cepat lambat semua orang akan memanggil, datang kepadamu lebih banyak lagi seperti Adulam, dan memanggilmu CEO mereka. Hikmat mendirikan rumah. If you have no house to build, then build your life. Kalau Anda tidak punya rumah untuk Anda dirikan hidupmu, dirikan prinsipmu. Punya etika, punya etiket. Apa itu? Dengar khotbah tadi. Hikmat mendirikan rumahnya. You become the wisdom of your division. Anda menjadi hikmatnya daripada divisi Anda dan departemenmu.
Jangan suruh mereka baca manual. You are their manual. Ini campur baur bahasanya. Andalah manualnya. Karena itu datanglah ke kantor ready. Datanglah ke kantor spirit filled, penuh Roh Kudus. Datanglah ke kantor sudah penuh firman, sudah punya kayu bakar sebelum Tuhan kasih apinya. Kebanyakan orang datang tidak ready, padahal datang ke kerja harusnya seperti orang mempersiapkan khotbah. Bayangin kalau saya khotbah gini, saya tidak kuasai materi. Saya bingung juga ini artinya apa ya, hikmat pendidikan rumah. Tidak bisa, saya pengkhotbahnya, pengajar umat, saya harus satu langkah atau lebih di hadapan Anda sehingga saya bisa menjelaskan. Bisakah Anda menjelaskan? Kebanyakan orang tidak begitu. Mereka rekrut orang karena mereka desperado atau putus asa. Seharusnya rekrut itu karena delegation, bukan desperation. Jangan terlalu dini kalau Anda adalah pemimpin satu divisi atau pemimpin satu bisnis bahkan, atau bahkan Anda punya pemimpin sebuah organisasi. Jangan terlalu dini percayakan ke orang tengah. Jangan cepat-cepat percaya middleman. Kuasai dulu sehingga Anda kuasai seluruh materi, tapi Anda tidak mau kerjakan semua materi karena Anda perlu menemukan orang tepat. Sebagai pemimpin yang excellent, Anda kerjasama dengan tim yang excellent. Anda tidak mau lakukan semuanya karena Anda punya kapasitas waktu yang terbatas. Setiap orang punya 24 jam saja seharinya, bukan? Karena itu Anda bisa pilih, tapi visi harus di tanganmu. Anda yang memotivasi, arahan, nasihat, konsultasi. Jangan bergantung konsultan luar, itu hanya tambahan. Andalah konsultan nih. Andalah konsultan nih. Jangan cepat-cepat percaya orang tengah, jangan cepat-cepat delegasikan. Lalu kita tuntut keluar masuk orang itu karena kita pecat, rekrut, pecat, rekrut, pecat. Sebenarnya yang clueless bukan orang itu, it's you. Dalam ministry yang kami pimpin, saya tahu materi satu persatu. I'm not stupid. Ada satu film yang ditulis sama Singapura dulu, lucu sekali. Xiaohai Pupet, bahasa Inggrisnya I not stupid. Itu cerita tentang anak kecil yang tidak mau dianggap remeh. I not stupid, broken English sekalian. No, seorang pemimpin yang bodoh bukan hanya tidak bisa memimpin, tapi akan mengacaukan yang dipimpin. Bapak Ibu Saudara, hikmat mendirikan rumah, menegakkan ketujuh tiangnya. Cepat aja, 7 tiang ini adalah tools atau alat kita. Saya buka di 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 2, saya go through saja. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah, tahan di sana. Dari sini kan bicara soal pelayanan, ini penilik segala. Ini bicara tentang pastor sih, atau para gembala. Pendeta zaman itu disebut penilik. Ini bukan sistem CG, cell group. Ini adalah bahasa zaman gereja mula-mula. Tapi saya tidak membuat perbedaan pendeta atau pengusaha. Beda cuman di kodenya, beda cuman di dalam targetnya. Tapi DNA-nya kalau kita sama-sama anak Tuhan, etika itu segala keadaan, segala zaman, tidak bisa berubah. Dari sini saya mau menjelaskan pada Anda dan saya, benarlah perkataan ini, bahwa semua pekerjaan yang Tuhan beri adalah pekerjaan yang indah. Kecuali human trafficking, pelacuran, perjudian, nah itu bukan pekerjaan, itu kejahatan. Tapi segala sesuatu yang baik, yang mulia, yang kudus dan layak dipuji, segala sesuatu yang halal dan baik itu semua datang dari Bapamu di sorga. Segala pekerjaan-pekerjaan yang indah, ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, ya, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, tahan di sana. Ya, ini panjang cerita. Ibadah pertama, karir yang berhasil ditopang oleh keluarga yang berhasil. Saya sebutkan bahwa dosa adultery atau perselingkuhan adalah the number one career ending sin, atau dosa yang nomor 1 wahid dalam mengakhiri karir seseorang, tak terkecuali presiden-presiden yang besar. Dulu Bill Clinton, Monica Lewinsky, sekarang sedang digoncang Donald Trump juga. Hamba Tuhan pendeta sudah ada listnya. Sayang dan sedih memang ada orang-orang yang hebat yang sudah berjatuhan, karirnya tak terdengar hari ini. Pelayanan yang besar itu menguap, tiada kabar lagi. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan jelaskan yang itu, tapi dapat menahan diri, bijaksana, sopan. Ini bicara tentang
karakter seseorang, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, dia menguasai materi, suka memberi tumpangan, orang yang ramah dan murah hati sama semua orang. Lanjut lagi ayat 3 coba. Ayat 3. Dor. Ni hao. Nah, bukan peminum. Kalau Anda dan saya mau karir kita menanjak, jangan jadi peminum, jangan jadi pemabuk. Limit alkohol, batasi alkohol. Kalau dalam function pertemuan, kalau minum dan Anda terus dikasih, apalagi kalau kita melayani, rekan bisnis dari luar negeri yang suka minum-minum segalanya, Anda tuang sedikit aja. Oh kanpe minum, cuman kena mulut aja, bibir jangan masukin, supaya Anda berpikir lebih kenceng dari mereka, supaya Anda jangan sampai tanda tangan lalu menyesal. Biar mereka aja yang tanda tangan lalu menyesal. Bukan peminum. Don't drink that much. Selesaikan sedikit. Saya belajar dari seorang orang di Shanghai, teman saya. Ketika dia minum, dia bilang, saya minta anggur Ribena. Nggak kelihatan bedanya. Dari orang datang terus, dia minum terus, paling gula darahnya naik. Bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, bukan orang yang selalu mikirnya money, tapi motivasinya dari Taman Eden, langsung dari tata Bapa. Justru orang yang main tenis, ya, ini matikan sudah, selalu lihat papan skor, pasti di smash berkali-kali. Orang yang main tenis tidak tahu apakah sekarang ini love atau 40-15, berapapun skornya, dia lihat bola dan lihat musuhnya. Waktu dia lihat ke papan angka, ternyata 1 skor lagi dia juara. Wimbledon lagi. Don't work while fixing your eyes on money. You will be lousy. Jangan bekerja dengan matanya di duit, nanti Anda tidak akan bijaksana. Amin Bapak Ibu Saudara.